Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Yohanes I Paulus dan Martir. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan tentang Santo Yohanes I ini. Dengarkan ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Santo Yohanes lahir di Tuscany kira-kira pada tahun 470. Sebelum diangkat sebagai paus, di Roma menggantikan Paus Hormisdas pada tanggal 13 Agustus tahun 523, ia melayani umat Roma sebagai diakon agung. Sebagai paus, ia adalah uskup dioses Roma ke-53. Masa kepausannya yang singkat itu diisinya dengan berbagai tindakan untuk membela kebenaran agama di hadapan para penganut Arianisme. Di kalangan umat, ia dikenal sebagai paus yang ramah. Dengan Theodoricus, Raja Ostrogotik di Italia, ia menjalin hubungan baik, tetapi segera berubah menjadi permusuhan karena dia tidak membela kepentingan Theodoricus yang Arian itu. Permusuhan itu berawal dari keberhasilan Paus Hormisdas mengakhiri skisma antara gereja barat dengan gereja timur berkat kerjasama yang baik dengan Kaisar Justinus pertama pada tahun 519. Perbaikan hubungan ini membawa serta sejumlah hukum baru yang tidak menguntungkan bagi Theodoricus bersama pengikut-pengikutnya yang menganut ajaran sesat Arianisme. Untuk memperbaiki posisi mereka, Theodoricus yang bersahabat baik dengan Yohanes itu mendesak Paus Yohanes untuk memimpin sebuah delegasi menghadap Kaisar. Misi ini tidaklah tercapai seluruhnya seperti yang diinginkan Theodoricus. Dalam kunjungan ke Konstantinopel, Paus Yohanes bersama delegasinya diterima dengan senang hati oleh Justinus, Patriark Timur bersama umatnya. Bahkan di sana Yohanes diperkenankan merayakan Paskah. Selama beberapa waktu, Theodoricus menaruh curiga besar pada Yohanes tentang segala yang dibicarakan di Konstantinopel. Ia mencurigai bahwa Yohanes telah mengadakan persekongkolan untuk mengembalikan lagi kuasa Kaisar Byzantium di Italia. Keberhasilan Paus Yohanes dalam kunjungan ke Konstantinopel dilihatnya sebagai suatu tanda perlawanan terhadap dirinya. Oleh karena itu, sekembalinya delegasi itu ke Ravenna, Paus Yohanes ditangkap dan dipenjarakan di Ravenna. Ia disiksa hingga mati. Jenazah Yohanes dibawa ke Roma untuk dimakamkan di Basilik Santo Petrus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Yohanes Paus dan Martir yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga kita yang selalu mendengarkan bagaimana kisah perjalanan Santo dan orang-orang kudus, kita semakin diberkati, iman kita semakin dipertebal, dan kita semakin giat untuk meneladani apa yang telah dahulu dilakukan oleh orang-orang kudus untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, kita akan mendengarkan bacaan liturgi dan renungan harian Katolik hari ini. Sebelum kita melanjutkannya, marilah kita mempersiapkan hati kita memohon untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini, hari Rabu tanggal 18 Mei
tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai ayat 6. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu, mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022. Dalam Injil hari ini, Yesus menggunakan gambar pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ini adalah perumpamaan yang akrab bagi kita. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa Dia, Yesus, adalah pokok anggur yang benar, dan Bapanya adalah penanam anggur. Semoga demikian. Amin.